Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi di part 2 tentang geopolitik dan geostrategi Indonesia. Dan kita akan berbicara tentang geostrategi Indonesia kali ini. Ya, sebagai kelanjutan di geopolitik Indonesia, maka hari ini fokus kita hanya ada di geostrategi Indonesia. Masih bersama saya, Ratna Suryani, dan kita akan belajar bersama tentang geostrategi Indonesia beberapa menit ke depan. Saya tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu lama, tapi saya akan berikan kesempatan bagi kalian, bagi para mahasiswa sekalian untuk bisa mencari literatur yang lebih banyak lagi. Jangan jadikan video ini menjadi satu-satunya literatur yang digunakan untuk pembelajaran kalian, tapi cari buku-buku, kemudian informasi sumber-sumber yang lain yang bisa memperbanyak wawasan para mahasiswa sekalian tentang geostrategi. Baik, sebelumnya saya akan membuka materi dan silakan untuk yang belum memiliki materinya bisa mengunduh langsung di blog pribadi saya ya di Ratna Suryani site. Silakan dibuka dan diunduh di sana sehingga selain melihat video kalian juga bisa membaca materi yang sudah saya unggah. Baik, ini adalah materi di recording Zoom kali ini tentang geostrategi Indonesia. Saya sudah mencoba untuk mempersiapkannya dengan seminimal mungkin, tapi dengan hasil yang seoptimal mungkin untuk kalian. Pembahasannya adalah mengenai yang pertama, pengertian geostrategi Indonesia, kemudian peran dan fungsi geostrategi Indonesia, dan yang ketiga adalah implementasi geostrategi Indonesia utamanya dalam bidang TIK. Pengertiannya mengenai geostrategi di Indonesia, geostrategi itu berasal dari dua kata, yakni geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi itu diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pengembangan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Itu pengertian dari geostrategi. Sedangkan tahapan dari geostrategi yang pertama kali melontarkan konsep geostrategi itu adalah Bung Karno, Presiden RI pertama kita.
ya. Pada awalnya geostrategi ini digagas di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat di Bandung di tahun 1962. Konsepnya eh, yang terumus ini adalah pentingnya tentang pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis pada saat itu. Nah, berkembang di tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan bahwa geostrategi Indonesia itu harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik internal maupun eksternal. Seiring berjalan waktu, kemudian di tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Di era itu, konsepsi geostrategi Indonesia itu dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan menjadi identitas kelangsungan serta integritas nasional. Dan terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia itu ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan nasional. Jadi kata kuncinya ya para mahasiswa, kalau sebelumnya di part 1 kita berbicara tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik itu dikonsepsikan dalam wawasan Nusantara, begitu. Maka di geostrategi Indonesia ini dikonsepsikan dalam ketahanan nasional. Ya. Jadi jangan sampai lupa, geopolitik wawasan Nusantara, geostrategi ketahanan nasional, gitu ya. Peran dan fungsi geostrategi Indonesia. Ada berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi Indonesia yang pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini memang diupayakan untuk kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Dalam yang pertama adalah menegakkan hukum dan ketertiban, law and order. Kemudian yang kedua adalah terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, welfare and prosperity. Yang ketiga adalah terselenggaranya pertahanan dan keamanan, defense and prosperity. Kemudian yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, juridical justice and social justice. Dan yang terakhir, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Ini peran dan fungsi geostrategi Indonesia. Sedangkan implementasinya, ya, sifat-sifat geostrategi itu yang diterapkan di Indonesia itu dibagi dalam dua sifat. Yang pertama adalah bersifat daya tangkal, yang dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian sifat yang berikutnya adalah developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
Jadi itu adalah sifat-sifat geostrategi yang diterapkan di Indonesia. Dan dalam bidang TIK berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi dan bertukar informasi yang dapat mencakup seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. TIK yang memadai harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi bukan hanya di darat tetapi juga di laut, mengingat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Diharapkan TIK ini akan mendukung kesatuan seluruh wilayah negara Indonesia. Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan. Baik, tujuan kenegaraan kita. Sehingga tatanan ketahanan nasional itu dapat dilaksanakan dengan baik, ya, sehingga negara kita, Indonesia ini mencapai tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi secara rinci dapat saya simpulkan sebenarnya bahwa geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi Indonesia ini dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. Jangan sampai lupa ya, ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Menggunakan kerangka pikir Pancasila yang komprehensif dan integral, dalam IPTEK dikenal dengan pemikiran kesisteman, sedangkan subsistemnya berupa aspek kekuatan alamiah dan aspek kekuatan sosial. Sedangkan dalam pengaturan dan penyelenggaraan negara atau kehidupan nasional, masalah keamanan dan kesejahteraan ibarat sebagai sebuah koin. Satu sisi merupakan gambaran kesejahteraan, sisi yang lain adalah gambaran keamanan. Dan ketahanan nasional merupakan integrasi dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan sosial. Baik para mahasiswa, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan di part 2 mengenai geostrategi Indonesia ini, saya tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan informasi ya terkait dengan pengertian dan implementasi dari geostrategi Indonesia. Maka jika para mahasiswa merasa masih belum paham, silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar atau silakan sampaikan langsung kepada saya ya untuk kita bisa diskusikan bersama mengenai geostrategi Indonesia. Baik, demikian materi yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah ya, meskipun masih dalam pandemi COVID, tapi silakan bisa belajar dimanapun dan kapanpun kalian berada. Silakan buka channel YouTube saya. Yang belum subscribe, silakan subscribe ya, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita berjumpa lagi untuk di video-video berikutnya ya. Terima kasih untuk atensinya. Saya tutup. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.